Halo guys, selamat pagi. Apa kabar? Terima kasih sudah mau datang, sudah mau main-main di channel Mas Put Commute bersama gue Putra. Hari ini gue mau commute ke kantor seperti biasa, tapi entah kenapa nih jalan di sini kenapa macet banget ya. Nah, wah macetnya gila. Agak bingung nih mau ngebahas apa macet-macet gini. Ngebahas apa ya? Kita nerusin yang kemarin aja deh. Gimana? Udah ketemu belum sama kejadian-kejadian yang nyebelin di jalan? Nah ini sekarang gue bikin versi 2 nya deh. Nanti akan ada versi 3 dan seterusnya, kalau inget lagi. Oke, hal-hal yang nyebelin yang terjadi di jalan adalah nomor berikutnya. Di seri ini nomor 1 adalah orang yang ngobrol naik motor berdua jejeran di jalan. Wah itu ganggu banget sih. Gue nggak ngerti apa pikiran mereka sampai bisa ada ide ada kepikiran untuk tiba-tiba, wah gue mau ngobrol nih di jalan samping-sampingan naik motor. Ya gila, jalannya pelan-pelan gitu. Kadang-kadang ya ada yang masih sedikit agak waras jalannya di kiri, walaupun tetap aja sih ngalangin jalan. Tapi ada juga yang kadang-kadang udah berasa punya sendiri jalanannya, mereka ngobrolnya di kanan pelan-pelan. Gila kan. Nah itu kadang-kadang sering terjadi, mereka ngobrol berdua, 2 motor jajaran pada nggak pakai helm. Ya gitu deh, aneh. Mereka kurang kerjaan kayaknya, kurang piknik. Terus selanjutnya, kejadian yang nyebelin di jalan adalah orang-orang yang masih suka lihat HP di jalan. Nggak motor, nggak mobil, sama aja. Karena menurut gue, ini gue bingung nih. Lu sebenarnya lagi chatting sama siapa gitu? Lagi terima telepon siapa gitu? Lagi terima telepon dari Allah apa gimana gitu? Saking pentingnya harus diangkat gitu. Lo nggak tahu kalau misalnya 2 detik lo meleng dari jalan itu bisa fatal akibatnya. Ini menurut research ya, gue lihat dari research di internet gitu. Banyak kecelakaan terjadi tuh ya cuman gara-gara nengok HP sekitar, nggak ada yang sampai 10 detik lah. Semuanya rata-rata di bawah 10 detik meleng ngeliat HP, nabrak coy. Ya mending kalau amit-amit ya cuman luka-luka gitu ya. Kalau misalnya sampai meninggal gimana? Terus keluarga yang nunggu lo di rumah gimana? Terus lo punya anak lo udah gak punya bapak lagi gimana? Men, yang nelpon lo tuh masih manusia juga. Yang chatting sama lo tuh masih manusia juga. Manusia dikasih akal sama Tuhan untuk bisa mencerna gitu. Oh nih orang lagi nggak bisa balas chatting, lagi nggak bisa mangkat telepon, mungkin lagi di jalan kali ya tuh. Dan harusnya sih orang-orang kita juga yang tahu gitu, kita yang nalar kalau misalnya siapapun ya, entah itu teman kita, entah itu keluarga kita yang suka bawa kendaraan, yang kita hubungi itu, maksudnya teman-teman kita yang kita hubungi, kita tahu kalau mereka bawa kendaraan ya kita harusnya sadar, oh mungkin mereka lagi di mobil kali ya, mereka lagi nyetir kali ya, atau mereka lagi bawa motor kali ya gitu. Jadi ya jangan suuzon deh. Ya gue nggak tahu ya, kadang-kadang banyak cerita gitu, wah nggak bisa men, ini cewek gue ntar marah nih kalau misalnya nggak diangkat, atau wah gimana nih nanti bisnis gimana lah apa segala macem. Ya balik lagi sih, kalau misalnya lo angkat tuh telepon, terus tiba-tiba pacar lo atau istri lo nggak punya suami atau nggak punya pacar lagi gimana? Atau tiba-tiba karyawan lo nggak punya bos lagi gimana? Atau bos lo nggak punya karyawan lagi gimana? Ya aneh sih. Beda men, prioritasnya men.
Gini deh, at least kalau misalnya emang lo mau chatting, penting banget telepon atau chattingannya itu, ya minggir dulu lah, minggir, cari tempat parkir yang aman, cari tempat parkir yang nggak ngeganggu jalan, terus baru deh lo angkat tuh telepon, balas deh tuh chattingan, gitu loh. Jangan sambil jalan, men, bener deh, bener. Gua gua memohon kepada kalian, gue bukan minta tolong, gue bahkan memohon kepada kalian untuk menjaga nyawa kalian sendiri. Nyawa kalian cuma satu, disayang-sayang. Masih banyak yang nunggu kalian, masih banyak yang sayang sama kalian di rumah gitu. Ya dimanapun lah, please jaga diri kalian. Ya gitu. Yang kedua, orang yang masih suka main HP di jalanan, pengemudi ya. Terus siapa lagi yang suka nyebelin di jalan? Yang suka nyebelin di jalan adalah orang yang suka parkir sembarangan atau tidak pada tempatnya. Gua sih nggak masalah ya, maksudnya gua nggak mau berdebat kusir masalah. Oh ini masih lega kok. Oh ini masih bisa atau gimana gitu. Gue cuman pengen ngajak kalian bareng-bareng untuk berpikir balik lagi nih. Jalanan itu bukan cuma punya kita. Begitu juga dengan parkiran gitu. Parkiran itu sebenarnya tempat kita sama-sama supaya semua orang bisa berhenti dengan nyaman, bisa memarkirkan kendaraannya dengan nyaman. Gue mau minta tolong ke kalian untuk menjaga hak kita masing-masing gitu, dan memberikan respect pada orang lain. Maksud gue gini, setidak bergarisnya parkiran motor, banyak sih sebenarnya parkiran motor yang tidak bergaris, atau sebenarnya mereka cuman kayak jadi tanda kurung gitu, motor-motor parkir di dalamnya. Gue sih nggak masalah. Masalahnya balik lagi nih masalah space. Gue minta tolong, gue ngajak kalian untuk tertib, untuk rapih gitu. Jadi kalau bisa sih parkirnya yang rapi gitu. Soalnya gimana ya, kadang-kadang masih suka gue lihat motor nih parkir rapi, mencong tiba-tiba, atau pantatnya muncul gitu, atau misalnya nggak rapat, atau misalnya gimana gitu. Ya sebenarnya sih gue ngerti, kadang-kadang orang masih mikir, wah tenang aja, masih ada petugas parkir, pasti nanti dirapiin motornya. Ya gimana ya, kita sama-sama ngerespek orang lain sih. Iya itu pekerjaan mereka gitu. Cuman kalau misalnya kita bisa meringankan pekerjaan mereka dan membuat mereka tersenyum, wah rapi ya parkirnya gitu. Kan jadi lebih enak. RR Mono Jack, one of my dream bike. Gitu. Terus udah deh, cukup deh ngomongin parkir. Terus berikutnya, orang-orang yang kejadian nyebelin yang di jalan adalah orang-orang yang kadang-kadang masih suka ngambil jalur belok kiri langsung. Nggak motor nggak mobil sama aja sih. Kalau gue selalu berusaha untuk nepatin garis sih. Kadang-kadang cheating dikit nggak apa-apa, selama prinsip gue selama masih nggak ngalangin orang yang mau belok kiri. Kalau lo kira-kira space sebesar Metro Mini atau truk masih bisa lewat, ya oke lah. Ini gue ya, jangan ditiru. Sebisa mungkin ikutin, tempatin jalurnya gitu. Kebanyakan orang tuh kadang-kadang tuh
main kiri-kiri aja gitu, ngelihat space kosong, kiri ditempatin, penuh, yang mau belok kiri jadi nggak bisa lewat, padahal itu tuh lajur khusus buat yang belok kiri boleh langsung gitu. Kan kasihan, itu hak-haknya dia, jadi nggak bisa lewat deh. Man, today's traffic is sucks, man. Today's traffic is sucks like hell. Panjang umur nih ceritanya. Jadi, aduh, gue nggak tahu deh nih. Sebenarnya di sini setahu gue sih belok kiri boleh langsung ya. Cuman seperti yang lo lihat sendiri, dihalangin sama semua orang. Jadi gue yang mau belok kiri jadi nggak bisa lewat. Panjang umur nggak sih? Tuh, ada motor, ada mobil yang harusnya belok kiri bisa langsung jadi nggak bisa langsung. Ya balik lagi sih, ini masalah respect dan fair to each other sih. Ya sudahlah, kita cuman bisa ngejalanin aja nih jadinya. Oke, jadi ada tadi satu orang yang ngobrol di jalan jajaran naik motor. Yang kedua, ada orang yang mainan handphone. Yang ketiga, orang yang parkir sembarangan. Yang keempat, itu tadi yang ngambil jalur belok kiri boleh langsung. Yang kelima, dan penutup episode kali ini menurut gua adalah orang-orang yang nggak bisa ngantri atau gantian. Sama aja nih mobil sama motor nih. Kadang-kadang di jalan ada momen dimana kita harus gantian. Kayak misalnya di jalur yang menyempit atau di pertigaan langsung, maksudnya tanpa lampu lalu lintas. Contoh, di jalan menyempit 2 jalur, jadi 1 jalur. Ada baiknya kita gantian kan, kiri kanan, kiri jalan gantian kanan jalan, kiri jalan gantian kanan jalan. Idealnya emang gitu. Kadang-kadang ada aja tuh orang yang sombong dan egois, nggak mau gantian tuh, main serobot aja. Harusnya sekarang misalnya giliran kiri, dia sikat, dia pepetin tuh mobil atau motor ke kendaraan di depannya, jadi mobil itu atau motor itu nggak bisa lewat. Atau contoh lainnya ya kayak tadi barusan gue bilang, di pertigaan langsung tanpa lampu lalu lintas. Ya jadi misalnya kita lagi ada di pertigaan tanpa lampu merah, terus kalian merasa jalur kalian tuh udah dari tadi gitu jalan, dan kebetulan kalian ada di pas di pertigaan, terus kalian ngasih jalan. Itu adalah orang-orang yang patut diacungi jempol gitu, ngerti apakah artinya gantian gitu, ngerti apa artinya respect sama pengguna jalan lain. Oke ya, tadi jadinya ada 5 kejadian-kejadian yang nyebelin di jalan. Ini udah episode kedua. Nanti kalau misalnya ada lagi yang keinget lagi, akan gue bikin lagi di episode selanjutnya. Atau kalian ada masukan atau ada cerita-cerita kejadian nyebelin di jalan yang biasanya selalu terjadi, sering terjadi, silakan kalian boleh tulis komen di bawah. I appreciate it so much. Jadi untuk video daily commute hari ini gue sudahi dulu ya. Mudah-mudahan videonya bisa bikin kamu seneng, bisa bikin kamu bahagia, bisa kasih kamu masukan, bisa kasih kamu sebuah pandangan baru dan bermanfaat. Oke. Keep safe, respect and fair to each other. Mas Put out dulu. Bye bye.